Kembali bersama saya Indah Endariani di live Instagram Hai Bunda Tanya Expert dengan tema menyapi dengan cinta dan tanpa drama. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Sarah Audia Hasna, konselor laktasi. Nah, selama pandemi ini seperti yang Bunda mungkin sering dengar bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang pentingnya gerakan 3M. 3M itu apa aja sih? Antara lain menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu menyapi dengan cinta dan tanpa drama, kira-kira tantangan apa yang bunda-bunda akan hadapi ketika harus menyapi di era pandemi seperti sekarang ini? Dan juga untuk bunda-bunda yang sebentar lagi harus masuk kerja dan masih dengan kondisi menyusui, kira-kira mungkin bertanya-tanya ya, aman nggak ya untuk pumping di kantor atau di ruang publik? Dan juga kira-kira akan ada resiko nggak ya untuk penularan COVID? Nah, daripada bunda-bunda pada galau, mendingan kita akan undang sebentar lagi yaitu Dr. Sarah Audia Hasna, konselor laktasi. Buat bunda-bunda yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya bantu tanyakan. Sekarang kita invite dulu Dr. Sarah. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah masuk. Halo, bisa ditulis di kolom pertanyaan ya kalau memang ada pertanyaan. Sambil kita menunggu Dr. Sarah. Dr. Sarah. Oke, sebentar lagi akan tersambung dengan Dr. Sarah. Sekali lagi buat bunda-bunda yang punya pertanyaan terkait dengan tema kita kali ini, yaitu menyapi dengan cinta dan tanpa drama, boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti akan saya bantu tanyakan. Dan sambil juga tetap merimain bahwa pemerintah melalui Satgas COVID sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang pentingnya 3M, apa aja itu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, kita invite lagi Dr. Sarah. Halo Dr. Sarah. Halo, halo, halo Mbak. Baik, Alhamdulillah. Dokter, mungkin sebelum aku mulai ke tema kita pada hari ini, yaitu menyapi Mm-mm, dengan cinta dan tanpa drama. Seperti yang dokter tahu, kalau pemerintah betul. sekarang sedang gencar-gencarnya kan ya dalam penerapan 3M itu loh, dok, yang menjauhi kerumunan, menggunakan Betul. masker, dan juga mencuci tangan. Mm-mm, Ada tantangan tersendiri ya. nggak untuk dokter saat ini? Tantangan mungkin ya tentunya pada saat praktek ya biasanya. Jadi memang kita harus lebih memperhatikan juga untuk proteksi kita sendiri, edukasi masyarakat. Ya. Belum lagi ini kan pandeminya sudah cukup lama ya, dari bulan Maret kan kita mulai working from home, mulai PSBB transisi udah bisa masuk lagi, terus PSBB lagi gitu. Jadi memang ada banyak seperti mitos-mitos dan segala macam di masyarakat yang mungkin memang cukup meresahkan. Jadilah disitulah peran kita edukasi dan segala macam, jangan sampai bosan sih. Tantangannya sih mungkin di situ ya Mbak ya. Oke, Gitu. karena kita relate nih ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang Oke, boleh. menyapi. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit briefly kira-kira tentang periode menyusui dan menyapi itu seperti apa sih dan berapa lama? Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, memang dari WHO sendiri, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia juga bahkan
Di agama pun kita diajarkan setiap ibu diberi privilege untuk bisa menyusui anaknya sampai usia 2 tahun gitu. 2 tahun Atau ya, betul. 2 tahun. Atau 2 tahun atau lebih itu lebih ya privilege untuk si ibu gitu. Cuman memang ada masa-masa menjelang menyapih, yang namanya juga kita related sama anak ya, selama hampir 2 tahun dia sangat depend sama kita, tiba-tiba kita harus memutuskan hubungan ini, harus diputuskan gitu, karena memang di atas 2 tahun ASI udah bukan kebutuhan nutrisi Utama untuk ya. si anak yang utama gitu, jadi memang dia butuh asupan makanan dari luar. Nah, disinilah kalau zaman dulu, itu zaman mungkin orang tua kita ya, itu dibilang pokoknya udah langsung kasih aja kayak misalnya brotowali, terus dikasih obat merah dan segala macam. Cuma memang berkembang dengan seiring zaman, penelitian juga makin canggih, kita juga makin melihat ke masyarakat seperti apa, tercetuslah adanya teori menyapih dengan cinta atau winning with love ya. Jadi kita mengakhiri proses menyusui itu dengan indah. Dan itu nggak cepet ya Bu ya gitu loh. Jadi itu prosesnya nggak cepet hari ini kita coba terus besok anaknya udah self winning atau menyapi sendiri, enggak. Jadi memang secara perlahan ya Mbak, ada yang bisa makan waktu 2 sampai 3 bulan, ada yang lebih lama lagi gitu. Jadi intinya harus dengan kesiapan mental si ibu sendiri dan juga dengan si anak. Sebenarnya kurang lebih sih seperti itu menyapih dengan cinta. Gitu. Nah, sebetulnya alasan apa sih, Dok, yang bikin bunda-bunda tuh merasa galau ketika menyapih? Apakah karena harus memutusnya itu, atau kira-kira yang datang ke dokter untuk consult gitu ya? Kira-kira apa sih sebetulnya yang bikin mereka khawatir ketika harus menyapih ini? Oke, jadi biasanya memang kalau yang udah saya sendiri juga pernah ngerasain ya, jadi masa-masa akan menyapih gitu. Kegalauan itu jelas ada ya, karena yang namanya kita hampir 2 tahun begitu dekatnya dengan anak, bahkan untuk si ibu sendiri direct breastfeeding itu adalah suatu kenikmatan tersendiri untuk bikin dia tambah rileks ya Mbak ya, bikin dia tambah rileks, terus untuk me time-nya juga kadang-kadang gitu untuk si ibu itu. Tiba-tiba harus diputus. Nah, itu ada kegalauan di situ. Jadi nanti gimana ya kalau anak saya udah nggak nyusu, terus takutnya udah nggak deket lagi dong sama saya. Nanti gimana ya cara mendiamkan dia kalau sedang cranky, lagi rewel, dan segala macam. Kegalauan-kegalauan yang seperti itu gitu. Itu biasanya menjelang ulang tahunnya yang kedua, pada saat mau menyapi. Nah, disinilah makanya kenapa kita harus perlahan-lahan ya. Jadi perlahan-lahan anaknya disugesti, nggak dadakan, dan ibunya juga harus siap mental. Jadi nggak cuma anaknya. Karena kalau ibunya masih galau, biasanya akan lebih sulit untuk cepet self-winning si anak itu. Gitu. Nah, itu ketika gimana sih Dok cara kita mengkomunikasikan ke si anak kalau ini sebentar lagi udah waktunya mau disapih nih, kira-kira di usia keberapa supaya nggak mendadak kan gitu. Betul, betul. Jadi biasanya sih kalau saya ke pasien-pasien yang datang ya, itu sebenarnya nggak ada pastinya. Dibilang beberapa bulan menjelang ulang tahunnya yang kedua. Tapi kalau saya bikin cut off-nya itu sekitar 2 sampai 3 bulan menuju ulang tahunnya kedua. Jadi misalnya dia ulang tahun 3 bulan lagi, mungkin di umur 21 bulan itu udah mulai sering-sering disugesti. Jadi misalnya terutama malam hari ya, anak-anak tuh biasanya lebih masuk ke memorinya dia itu pada saat dia menyusu malam hari, udah setengah tidur tuh, udah mulai setengah sadar. Disitulah dimulai kakak atau adik, bentar lagi mau ulang tahun, 3 bulan lagi mau ulang tahun yang kedua loh, gitu. Udah masuk anak-anak, udah bisa makan banyak, jadi ASI buat adik kecil gitu, kakak udah makin besar, nanti ASInya stop ya gitu. Pokoknya sugesti-sugesti positif seperti itu ditekanin terus setiap hari sampai nanti dia siap gitu, ibunya siap, dianya juga siap. Jadi itu sih Mbak yang kita kasih afirmasi positif ke si anak ya menjelang 2 tahun. Jadi beberapa bulan sebelum dia ulang tahun yang kedua gitu ya Dok ya, udah sering betul. Komunikasikan tentang itu gitu. Nah, kalau ketika kita selain mengkomunikasikan, ada nggak sih kita mengurangi frekuensi seandainya mengurangi frekuensi menyusui sebelum kita benar-benar decide mau menyapih gitu?
Oke, ada. Jadi memang yang paling gampang adalah kita kurangin frekuensi pada siang hari. Jadi misalnya kita udah mulai afirmasi positif dari dia 21 bulan ya. Nanti mulai umur 22 bulan ke 23, nah itu biasanya kan dia harusnya udah lebih banyak makan ya. Udah lebih banyak makan padatnya gitu. Jadi misalnya pagi-pagi yang harusnya jam nyusu itu coba kita skip dulu. Skipnya dengan cara apa? Kasih mainan yang banyak, kasih dia snack, jadi alihkan semua perhatiannya dia. Terus waktu siang juga gitu, jadi jam bobo siangnya coba dipenuhin dulu, maksudnya dikenyangin dulu si adiknya, si bayinya ini dikenyangin dulu, supaya dia nggak kebangun, terus sampai dia benar-benar kenyang. Bahkan kan sebenarnya umur segitu ada juga yang udah minum UHT ya gitu. Kalau perlu dia mau minum UHT dulu, nggak apa-apa, dikasih aja. Terus nanti kan dia udah rewel-rewel mau tidur. Nah, coba dipuk-puk dulu atau digendong dulu, dibawa keliling sampai dia mulai ketiduran, baru ditidurin. Yang paling susah memang pada saat malam hari. Jadi biasanya memang saya bilang coba dulu siang hari. Kalau siang harinya udah berhasil, dia udah jarang banget nyusu di siang hari atau bahkan hampir nggak pernah, baru mulai menyapih malam hari gitu biasanya. Jadi dimulai dari siang dulu, dikurangi frekuensinya, baru pelan-pelan ke malam ya dok ya? Betul. Oke. Dok, ada pertanyaan nih dari Bunda Fitria. Dok, tanya kalau anak saya susah disapih bagaimana ya dok? Karena dia tidak suka susu formula dan masih nemen terus. Usianya sekarang bayinya 2 tahun bulan depan. Oke. Oh, bulan depan baru 2 tahun. Gak apa-apa, Bu. Malah sebenarnya bayinya baru 2 tahun ya? Bulan depan 2 tahun ya? Iya, baru 2 tahun bulan depan. Tapi kesulitan karena gak suka susu pengganti ASI-nya itu loh, dok. Karena kan bingung juga ya, karena dikasih super gak mau. Mungkin dikasih UHT juga gak mau kali dedeknya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, memang ibu coba dari siang hari dulu yang saya bilang. Memang biasanya struggle-nya di situ ya. Jadi awal-awal kalau proses menyapih tuh nggak selamanya langsung lancar, tanpa drama tuh juga nggak juga. Banyak yang harus melewati. Iya, banyak yang harus melewati struggle masing-masing setiap ibu gitu. Jadi jangan lupa afirmasi positif dulu, Bu. Kalau umurnya masih 23 bulan itu sebenarnya belum apa ya, dia masih punya waktu 1 bulan sih untuk bisa benar-benar memenuhi menyusui sampai 2 tahun gitu. Jadi kita nggak terlalu nge-force juga. Kalau dia masih minta dikasih, tapi jadi kalau dia minta itu nggak kita tolak, tapi nggak kita tawarin gitu. Jadi terutama yang siang pagi, siang sore ya. Kalau dia nggak minta nggak usah kita tawarin. Dan ibu hindari posisi-posisi yang bikin dia ingat sama nyusuin. Jadi misalnya dia udah mau tidur, terus tiba-tiba ibu rebahan. Dia tahu di posisi rebahan enak nih buat nenen gitu. Nah itu coba dihindari dulu. Itu dihindari dulu. Nah nanti pada saat start dia udah umur 2 tahun, nah disinilah yang ibu coba anaknya mungkin dikenyangin dulu sebelum dia waktunya tidur, ya. Jadi dibanyakin gitu, snack, makan keluarga, makan besar itu dibanyakin. Kalau dia memang segitunya nggak suka susu selain ASI, nggak usah dipaksa juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang bisa diakalin, apa dijadiin fla puding si susunya gitu kan bisa aja gitu. Ada banyak, kita bisa ngakalin cara itu. Jadi intinya dikenyangin dulu. Tapi ibu akan melewati masa yang mungkin malam-malam dia cranky ya, susah sekali cranky. Nah disitulah peran ayah, peran bapak yang coba gantiin dulu si anaknya, ngebantu, ibunya ke kamar sebelah dulu mungkin apa gimana, tenangin hatinya dulu. Karena kalau ibunya galau, ibunya stres, anaknya tahu. Gitu. Itu paling Bu Dok, dari kalau saya. Seandainya, tadi kan kayak seandainya bikin fla dan lain-lain, tapi kita seandainya masih menggunakan ASI perahan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih kalau sebelum 2 tahun sih nggak apa-apa Mbak. Boleh-boleh aja gitu. Cuman memang kita nggak berharap kadar nutrisinya sih dari situ. Sebenarnya kayak cuman untuk ya jangan sampai dia kaget gitu aja. Jadi kayak peralihan gitu. Itu Karena kan apa-apa. sebetulnya kan lebih ke mengenai direct breastfeeding-nya kan yang kita harus stop gitu ya dok ya. Iya, Dok, iya. Nah ini juga saat seumpama anaknya sudah latihan menyapih nih ya gitu. Nah ternyata sebelum usianya 2 tahun dia memang udah nggak mau lagi gitu. Nah itu gimana dok?
Oke, jadi kalau ini self winning ya berarti anaknya ya. Ada juga ini pasien yang kayak gini ada. Biasanya Ya. usia-usia rawan tuh itu start 21, 22 bulan. Nah, kalau kayak gitu, ibu coba tawarkan dia bener-bener nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Asalkan misalnya ibu kan pasti masih ada asinya tuh ya. Kalau Ya. umur segitu masih ada asinya. Ibu perlah, jadi dia tetap dapat asi perlahnya sampai 2 tahun aja. Ya. Sampai dia ulang tahun yang kedua udah stop semua. Ibu nggak usah mompak, nggak usah apa, pokoknya udah selesai masa menyusui. Jadi kalau dia belum 2 tahun, untuk nutrisi di akhir-akhir, nah itu ibu bisa coba perah. Gitu. Dok, tapi Sambil kan diganti banyak juga kan ya? ibu-ibu yang memang kan banyak juga sekarang ibu-ibu yang memang dia oversupply ini ya air susunya gitu. Jadi mungkin ketika selesai 2 tahun terus benar-benar di stop tuh malah yang ada kayak bengkak, mastitis dan lain-lain. Itu tuh gimana sih dok biar nggak untuk menghindari itu? Oke, memang biasanya kita sih sebenarnya kita udah nggak menyarankan sih untuk perlah ya sekitar 20 bulanan ke atas tuh kita udah nggak nyaranin sebenarnya Mbak. Karena ya itu tadi, jadi fokuskan sama direct breastfeeding. Kalaupun emang mepet terpaksa banget tadi si anak self-weaning, ya mau nggak mau gitu loh. Itu pun kan kita nggak merlah seintens pada saat dulu dia masih full ASI. Awal-awal, jadi memang sebisanya aja, semampunya aja gitu loh, karena dia udah makanan yang utama. Nah, kalau kita takut nanti mastitis segala macam, memang ada yang seperti itu, akan melewati seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang bisa konsul ke dokter laktasi atau dokter, at least dokter umum lah ya. Jadi di situ nanti ketemu, biasanya dilihat. Jarang sih kasusnya mastitis pada saat menyapih sih jarang, tapi kalau ada itu biasanya nanti dikasih terapi segala macam dan nanti akan membaik sendiri sih. Jadi menyesuaikan dengan permintaan si anak gitu. Oke. Dok, nah ini ada pertanyaan nih dok dari Bunda Anza. Dok mau bertanya, anak saya umur 1,4 bulan dan sekarang hamil anak kedua. Jadi 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun nih kayaknya ya. 1,5 tahun ya. Sekarang hamil anak kedua, apakah anak saya harus disapih? Apa diteruskan saja? Soalnya banyak yang bilang harus dihentikan. Oke. Nah, kalau misalnya ibu hamil lagi tapi masih nyusuin, pertama kali ibu harus tanya sama obginnya, dokter kandungannya. Dok, saya masih menyusui, tapi kan saya hamil. Saya ada kontraindikasi nggak sih untuk tandem nursing lah ibaratnya, untuk menyusui sambil hamil? Kontraindikasinya tuh apa? Jadi riwayat kehamilan bermasalah, misalnya sering flek-flek, terus ada riwayat preeklamsi sebelumnya gitu, atau riwayat abortus spontan, riwayat keguguran sebelumnya gitu. Itu biasanya kontraindikasi untuk menyusui pada saat hamil, karena kerja dari ASI sendiri, hormon ASI kan berbeda ya dengan hormon kehamilan gitu. Jadi pertama ibu harus konsul dulu ke obginnya. Kalau memang nggak ada kontraindikasi nggak apa-apa, ibu terusin aja nyusuinnya. Nanti tergantung anaknya. Ada yang tetap bisa nyusu sampai adiknya lahir, tapi jangan lupa si anak harus diafirmasi positif juga. Nantinya ASI itu butuhnya adiknya yang lebih butuh ASI karena dia kan udah makan ya, dia udah makan. Nanti biasanya pelan-pelan digituin. Atau ada juga anak-anak yang self weaning karena biasanya ASI umur sekitar 12 bulan ke atas kan beda dengan kolostrum, dengan bakal kolostrum kan beda. Dia akan ngerasain kok kayak gini ya rasanya beda gitu. Kok nggak enak, rasanya beda. Ada juga yang tiba-tiba self weaning, jadi dia lepas sendiri gitu. Jadi ikutin aja alamiah, tapi konsul dulu ke dokter kandungan aman atau enggak untuk kasusnya ibu. Nah dok, ini juga ada pertanyaan dari Bunda Rais. Dok, bagaimana kalau setelah menyapih itu baiknya digantikan susu formula dengan DOT atau mungkin kasih UHT atau gimana dok? Oke, nah kalau udah selesai nyapi artinya 2 tahun ke atas, nah itu ada plus minusnya tuh, tergantung kondisi anak ibu itu apakah memang harus disambung susu formula atau bisa cukup dengan susu UHT aja atau fresh milk. Ibu harus konsul sama dokter spesialis anaknya ibu gitu. Jadi karena masing-masing kebutuhannya beda gitu ya. Oh gitu, okay. Mbak. Kemudian nanti dilihat dari kondisi anak, berat badan dan gizinya dan lain-lain gitu ya dok ya. Jadi nggak ada pakem yang tapi kalau menggunakan dodot nggak apa-apa ya dok? Nah kalau udah sebelumnya nggak pakai dot
nggak usah gitu, karena kan gout itu sendiri sebenarnya efek sampingnya nggak oke buat gigi ya, jadi biasanya untuk depannya. Terus weaning dot juga agak susah ya, jadi kalau dia udah biasa ngedot dari bayi, terus sampai dia balita ada yang masih ngedot susah gitu melepasnya, harus ibunya akalin dulu lah, digunting atau apa gitu. Jadi kalau emang dia nggak biasa nggak usah, minum biasa aja pakai sedotan atau pakai gelas gitu. Oke, Dok, pertanyaan juga nih dari Bunda Rais lagi. Bagusnya menyapih 2 tahun. Nah, kalau seumpama seandainya anak kita tuh masih nenen lewat usia 2 tahun tuh kira-kira akan mengganggu pertumbuhannya nggak sih, Dok? Sebetulnya ya. Oke. Kalau ganggu pertumbuhan sih enggak, Bu. Itu lebih ke kenyamanan dan bonding ya. Jadi bonding si anak dan ke ibu, terus udah gitu juga kematangan emosionalnya dia karena dia nggak dipaksa gitu. Cuman memang kita harus usaha untuk menyapih gitu. Jadi tetap kita afirmasi positif, kita berusaha kurangi pada masa-masa siang hari. Jadi nggak menawarkan dia untuk menyusu, tapi juga nggak menolak, tapi mengalihkan. Jadi misalnya dia minta-minta, nanti ya apa gimana gitu, yuk main ini dulu atau gimana, jadi benar-benar dialihkan atau dikasih makan, dikasih snack, nggak masalah. Terus malam hari juga gitu, kalau dia bangun coba kasih, misalnya dia aus gitu, kasih aja air putih, atau dia udah nyusu yang lain, kasih aja susu yang lain sambil nanti ditepuk-tepuk, minta bantuan ayahnya, dan terus dibisikin terus gitu, karena prosesnya ada yang cepat, ada yang 1 bulan weaning, 2 bulan, ada juga yang lama gitu. Ada yang sampai setahun juga ada. Kalau anak kita masih nenen di usia lebih dari 2 tahun gitu ya, Dok ya. Kan ada juga yang udah besar, kadang-kadang yang udah 4 tahun tapi masih direct breastfeeding gitu. Itu mengganggu si anak secara psikologis nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau di atas 3 tahun sih nggak disarankan ya. Karena kan dia komunikasinya juga udah bagus gitu, apalagi kalau sampai 4 tahun ya dia udah masuk usia sekolah gitu. Maksudnya itu kan lebih ke, apalagi kalau anak laki-laki dan gitu segala macam, kenyamanan. Jadi lebih ke psikologisnya ya. Jadi itu yang makanya kenapa ibaratnya tanda kutip kita harus tega, tapi teganya bukan dengan membohongi dia ngasih zat-zat apa enggak gitu loh, tapi gitu ya. Tega, lebih ke situnya sih gitu. Oke, Dok, ada pertanyaan dari Bunda Zika nih. Kalau ASI perah boleh nggak sih, Dok, dikasih untuk anak di atas 2 tahun? Nah, itu dia mungkin banyak bunda-bunda yang stok ASINya banyak gitu kan. Terus bingung mau dibuang sayang dan mau didonorkan juga mungkin bingung gitu. Jadi apakah boleh nggak sih tetap dikasih gitu? Cuma mungkin caranya nggak dengan direct breastfeeding gitu. Oke. Sebenarnya nggak terlalu berguna juga sih, Bu, karena dia udah nggak butuh ASI perah sebenarnya. Jadi memang kalau itu banyak gitu, kalau memang mungkin masih bisa ya, ada yang membutuhkan keluarga atau apa didonorkan, mungkin akan lebih baik ya gitu, karena dia butuhnya makanan lain, sumber nutrisinya dari lain, nggak cuma dari ASI perahnya gitu. Jadi takutnya kalau bisa juga kita membiarkan dia terbiasa dengan ASI perah, nanti dia bermasalah dimakan, nanti malah nggak bagus juga gitu. Takutnya ke berat badannya juga dan segala macam. Jadi sih kita sih kalau di laktasi nggak menganjurkan gitu. Kalau ASI perah sih nggak perlu. Kalau direct breastfeeding ya masih sedikit-sedikit sampai dia akhirnya weaning, itu masih nggak apa-apa di atas 2 tahun. Oh gitu, jadi kalau ASI perah tidak disarankan ya, Dok, ya dikasih ya? Tidak disarankan. Oke, Dok, lanjut ke pertanyaan. Banyak banget nih, Dok, yang nanya nih, Dok. Di sini juga banyak yang lagi mengalami periode itu gitu. Nah, dari Bunda Fitria, Dok, kenapa malah ketika mau memasuki usia-usia menyapih, malah permintaan ASINya tuh malah makin tinggi gitu, dan si bundanya nih kesulitan sekali nih, Dok. Bagaimana sih, Dok, sebenarnya tips and tricksnya buat anak-anak yang memang susah banget lepas dari direct breastfeeding? Oke, biasanya gitu, Bu, karena anak itu insting ya, feelingnya dia, apalagi kalau dia udah biasa nyusu langsung ya, direct breastfeeding, wah, dia udah insting tuh, bentar lagi akan nggak ada masa-masa kayak gini lagi, gitu. Dia insting, ada insting, dan ibunya biasanya kalau anaknya susah, ibunya belum siap. Ibunya belum siap secara dari batinnya tuh, dari dalam hatinya tuh belum sepenuhnya siap gitu.
Jadi memang ibu yakinkan aja, pada akhirnya nanti ibu akan mengakhiri proses menyusui itu dengan manis, dengan indah gitu. Cuman memang tetap harus diafirmasi, harus benar-benar sabar banget. Jangan sekali-sekali dia sedang nangis-nangis, rewel, dimarahin atau apa, nanti takut mengganggu psikologisnya dia. Nanti ada masa-masanya dia akhirnya akan melepas sendiri gitu. Saya pengalaman aja, anak pertama saya mulai afirmasi itu dari 21 bulan, tapi dia benar-benar murni lepas dengan sendirinya itu di 2 tahun 7 bulan. Jadi sekitar proses nyapihnya ada 10 bulan ya. Lama juga gitu. Gitu. Jadi itu benar-benar dia lepas, dia udah bisa, bahkan dia udah berhasil toilet training dan segala macam tuh di usia itu. Jadi memang percayalah, anak kita nanti ada masanya. Periodenya gitu. sendiri. Jadi ibunya gitu ya, Dok, ya. ada periodenya sendiri-sendiri. Terus sama yang penting lagi, hindari comparing dengan anak tetangga, anak temen gitu. Itu penting banget buat kegalauan seibu. Sama kayak kita baru lahiran, kita ibaratnya lomba-lombaan ngelihat, wah kok dia kok pumpingnya banyak banget kok, aku cuma dikit ya. Bener, Dok. Itu sering banget. Itu kan bener banget gitu. Itu malah bikin kita tambah stres, tambah galau, anaknya tambah stres lagi, makin gak mau lepas nanti. Gitu. Bahkan di kantor juga sering kayak gitu tuh, Dok. Banyak banget yang kayak lirik-lirikan, dia udah berapa botol ya gitu, udah berapa bir. Iya, betul. Kok aku cuma segini ya gitu. Iya, kadang-kadang gitu iya. Ya. Tapi ya memang setiap orang pasti beda-beda ya, Dok ya. Jadi yang penting usaha aja, penting ikhtiar. Beda-beda. Betul, yang penting ikhtiar. Nah, Dok, bagaimana untuk bunda-bunda yang sekarang mungkin masih pengen menggunakan bantuan-bantuan seperti contohnya kayak lipstick gitu, ditaruh di puting gitu ya, Dok? Atau apa sih, brotowali, Dok ya? Atau brotowali, brotowali, atau ada juga yang dikasih habat putingnya. Nah, saya nggak tahu nih, Dok, habat habatus sauda kali ya? Iya, mungkin dikasih jamu-jamuan juga gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Coba dokter mungkin bisa kasih saran ke bunda-bunda. Kalau itu sih sebenarnya ya Bunda, itu kita nggak menyarankan ya. Jadi kita berusaha untuk di situ sebenarnya menyapih itu salah satu proses untuk latihan parenting ya, dan pola asuh ke anak untuk tidak membohongi anak gitu loh. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita jujur pada anak bahwa ini udah masanya dia harus lepas, sudah periodenya dia harus lepas. Tapi ketika nanti udah nggak nenen lagi, bukan berarti bunda udah nggak sayang lagi gitu. Kita masih bisa main, kita masih bisa main bareng, pergi bareng, masih jangan lupa kalau dia nggak nyusul langsung, pas lagi tidur ibu jangan lupa peluk ya. Jadi peluk si anak, tetap bacain cerita sebelum tidur atau hafalan doa dan segala macam. Ini kalau anak yang udah lebih besar ya. Jadi bonding-bonding yang seperti itu gitu loh. Jadi memang sudah sedemikian rupa gitu diatur prosesnya harus lepas di 2 tahun atau lebih. Nanti diikuti dengan bonding-bonding yang lain gitu. Jadi percayalah di situ, Bu. Tapi kalau kita kasih seperti yang tadi brotowali, apa obat merah dan segala macam, itu kan ibaratnya kayak apa ya, ngasih sesuatu yang sebenarnya nggak seperti itu gitu. Nih lihat nih neneknya bunda berdarah, digigit nih gitu. Itu takut ganggu emosional dan psikologis ke si anak gitu. Walaupun dia masih sangat kecil di umur segitu, tapi yang ditakutkan itu sampai ke alam bawah sadarnya gitu. Jadi kita nggak menyarankan menyapi seperti itu lagi kayak yang zaman dulu ya. Zaman dulu ya, Dok ya. Oke. Dok, lanjut nih, Dok. Nah, ini terkait peran ayah. Tadi dokter udah sempat singgung sedikit sih. Selamat siang, Dok. Saya menanyakan ada tips untuk peran ayah agar bisa membantu kesuksesan proses menyapi. Oke. Kalau peran ayah, nah ini kan kebetulan lagi pandemi nih, untuk beberapa keluarga kan ayahnya banyakkan kerja dari rumah. Nah, biasanya bisa lebih membantu si ibu. Tapi kalau ayahnya full ngantor, nah itu biasanya peran ayah lebih ke pada saat malam hari. Nah, kadang anak-anak tuh malam kebangun, itu kan dia butuh kenyamanan ya, dia butuh sesuatu yang ada di mulutnya gitu, yang bikin dia nanti balik tidur lagi. Dia nggak murni butuh ASI untuk asupan nutrisinya, enggak gitu, tapi dia cuma butuh kenyamanan aja. Nah, kenyamanan itu yang mesti kita gantikan dengan yang lain.
kalau sama ibunya rebel banget, susah. Kadang-kadang pernah dengar quote kayak gini, kok anak saya sama ibunya malah lebih cranky ya, malah iya lebih rewel gitu ya, lebih manja. Ya memang anak butuh ibunya untuk kemanjaan itu gitu loh. Jadi kalau memang itu susah sekali pada saat menyapih, disinilah peran ayah. Coba digendong dulu sama ayah sambil dinyanyiin, sambil dibawa keliling juga boleh gitu ya. Awal-awal memang berat. Mungkin ada yang keterusan nangis-nangis atau tiba-tiba jadi melek, jadi seger, malah ngajak main si ayahnya lagi, ada yang kayak gitu. Cuman ibu yakin proses ini nggak akan lama. Nanti suatu saat nanti berapa tahun lagi ibu akan kangen masa-masa kayak gini. Jadi saya cuma bilang berat memang, tapi dinikmatin aja bareng-bareng, kompak sama suami sama ayah. Itu tadi, jadi dilibatkan ayahnya, ditenangkan si baby pada saat malam terutama gitu. Oke. Jadi memang atau bisa nggak sih dok digantikan dengan peran pengasuh? Kadang-kadang ada pengasuh juga kalau mamanya di kamar terus anaknya jadi kayak dulu deh karena dia mau disapi gitu selama berapa lama. Oke, kalau memang ada ayahnya sih saya lebih prefer ke ayah ya. Jadi bonding ke ayahnya. Jadi pengasuh tuh murni dia cuman ngebantu kita aja, cuman ngebantu pada saat kita nggak bisa in touch megang anak kita langsung gitu. Dan saya juga saya lebih suka anak-anak itu co-sleeping sama orang tuanya sampai memang umurnya dia udah siap untuk pisah kamar gitu. Iya, kebetulan kalau di agama Islam kan juga diajarinnya sebenarnya mulai 7 tahun ya. Dia pisah gitu loh. Jadi ibaratnya pisah kamar. Jadi sebelum itu kan dia benar-benar yang seperti raja, anak yang kedekatan, bonding dan segala macam gitu. Jadi lebih ke filosofi itu sih. Kalau memang bisa bobo bareng ya bobo bareng. Saya sih lebih prefer ayahnya daripada pengasuh. Cuman kalau memang kepepet banget, kalau emang kepepet banget, misalnya ayahnya, ayahnya mungkin keluar kota atau gimana gitu. Ada neneknya nggak apa-apa, boleh neneknya, boleh juga siapapun yang ada di rumah, boleh juga si mbak. Sementara mungkin ibunya ingin mengembalikan kewarasan dulu, pengen tenang dulu, boleh. Gitu. Jadi fleksibel aja sih. Kadang-kadang anaknya ketika diambil langsung nangis tuh dok. Biasanya kayak gitu kan. Iya, benar. Pasti. Itu mungkin ibunya kadang-kadang perlu ngumpet dulu gitu ya. Perlu ngumpet dulu, betul. Ibunya menenangkan diri juga dulu gitu. Dok, nah ini juga banyak juga pertanyaan dari misalnya Bunda Melinda nih. Sudah mulai disapih karena ibunya sedang hamil. Nah, sudah 1 bulan proses sapih. Anaknya sudah lupa sama puting, tapi nggak mau minum susu yang lain itu loh dok, yang maksudnya nggak mau minum susu dan nggak mau minum susu pengganti. Nah itu bagaimana? Karena kan pasti malam-malam kan anaknya pasti kebangun ya biasanya ya. Nah, anaknya umur berapa ya Bu ya? Kalau masih 12 bulan sih dok, masih baru 1 tahun. Oh, baru setahun ya. Tapi karena mamanya hamil lagi, jadi udah disapi. Udah disapi. Nah, kalau itu memang agak pelan-pelan sih, Bu, ya, gitu. Jadi, itu kan pasti kalau dia udah selfie. Kalau emang ada ASI perah sih pakai ASI perah. Kalau masih ada ASI perah yang dulu, ya stok. Cuma kalau nggak ada, kalau sementara dia nggak mau, gitu, kalau mau air putih dulu, sementara nggak apa-apa. Tapi memang kita tawarin terus gitu. Jadi kan dia kan berarti udah nggak dapat ASI langsung atau stok ASI perahnya nggak ada, ya harus dilatih terus gitu yang lain. Jadi stok susu yang ada gitu. Jadi memang dicoba. Mungkin susu yang ini dia nggak suka, bisa juga ibu konsul ke dokter anaknya apa coba susu yang lain atau gimana. Gitu. Oke. Dok, lanjut ya dok ke pertanyaan dari Bunda ini. Nah ini juga saya alami dok. Jadi usia anak baru 1,5 tahun. Cuma karena sering sekali menggigit puting, ya, saya juga mengalami ini sih dok. Dan akhirnya ujung-ujungnya ibunya pengen cepet-cepet disapih aja gitu. Disapih. Nah, itu gimana tuh dok? Oke, sebenarnya kalau dia sering gigit puting, ibu kembali lagi sering dibisikin, sering diafirmasi positif. Si anaknya itu harus sering gitu, kayak kita ngedoktrin lah gitu, harus sering. Jangan digigit ya, mama sakit dan segala macam. Kalau pas lagi digigit banget, sakit, ibu obati dulu putingnya, diistirahatin dulu. Mungkin anaknya minum ASI perah, terus kalau udah sembuh dikasih lagi. Jadi
Kalau saya sih prinsipnya kalau dia masih bisa nyusu sampai 2 tahun, kenapa enggak gitu? Karena begitu banyak manfaat dari ASI gitu loh. Terutama ke ini ya, ke bekal antibodi ya, imunitas di akhir-akhir tuh pada ASI akhir-akhir itu yang kadang sayang banget kalau dia nggak dapet gitu. Tapi memang sih dok, saya rasakan kalau ketika memang digigit dan itu kencang tuh kita tuh pasti kaget kan, rasanya langsung betul gitu, kayak langsung cepet-cepet lari gitu kan dok. Iya, sakit. Ada tipsnya nggak sih dok, gimana biar nggak digigit? Karena kan juga memang lagi pertumbuhan gigi juga ya di usia segitu. Iya, ada pertumbuhan gigi. Itu sih tipsnya memang ya itu harus sering disugesti anaknya kalau udah ancang-ancang digigit ya itu kita kan biasa kalau kita ngelepasin langsung kayak gitu kadang dia nangis ya, kadang nangis trauma gitu. Jadi kadang emang ada tekniknya. Juga, dok. Kadang ketawa kalau udah gede ya. Kalau udah ketawa diajak ngomong aja, diajak ngomong pelan-pelan gitu Mbak gitu. Jadi ya mama sakit kalau digigit gitu. Ini kan nenek bukan mainan, bukan untuk digigit-gigit kayak gitu sih. Jadi disugesti positif. Terus sambil kalau dia udah mulai ancang-ancang mau ngegigit itu kita keluarin dulu pakai jari kelingking kita di sudut mulutnya dia, terus dikeluarin gitu. Jadi cepet tapi hati-hati lah gitu, tapi gentle gitu. Jadi nggak kasar langsung kita lepasin. Gitu sih paling. Iya sih, emang kadang-kadang agak bikin trauma juga sih dok. Cuma iya, apalagi kalau sampai berdarah ya. Ya masukin jari itu kayaknya lumayan ngaruh ya dok ya. Oke. Ngaruh. Ini lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya tentang COVID. Nah, sekarang kan juga pasti banyak bunda-bunda yang mungkin sebentar lagi udah cuti hamilnya sudah mau selesai gitu dan mau masuk kerja kantor. Kan harus pumping ya dok ya di tempat kerja. Dan juga mungkin tidak semua tempat kerja kan tempat area buat pumpingnya kan mungkin layak ya atau mungkin nyaman gitu. Nah kira-kira gimana ya dok? Karena khawatir juga ketularan kan. Ada saran nggak untuk bunda-bunda yang mau mulai kerja dan mulai menyapi di ruang publik? Mau pumping ya, berarti pumping di publik ya, di tempat kerja ya. Jadi sebenarnya pandemi ini kan bikin semuanya, apalagi terutama untuk penyajian ASI perah tuh jadi agak lebih tricky ya gitu, jadi agak lebih susah gitu. Jadi kalau misalnya ibu di tempat kerja, yang penting jangan lupa kebersihan ya. Jadi pada saat ibu pumping, kalau dulu sebelum pandemi itu boleh bareng-bareng sama yang lain sambil ngobrol, sambil cerita atau apa. Tapi kali ini saya sangat tidak menyarankan untuk bareng-bareng pumpingnya. Jadi coba ada satu tempat atau satu space khusus, itu khusus buat ibu. Jangan lupa ibu cuci tangan yang benar-benar bersih sebelum ibu mulai pumping. Cuci tangannya yang menurut WHO ya, 6 langkah yang menurut WHO itu. Jangan lupa itu. Terus udah banyak videonya, bisa dipraktekin di rumah. Itu ibu cuci tangannya benar-benar bersih di situ. Ibu tetap memakai masker, jangan sekali-sekali buka masker pada saat ibu sedang pumping. Jadi lebih hygiene-nya sih yang kita perhatikan. Terus kenapa tetap disarankan pumping? Karena kalau enggak, ya nanti stok ASI perah, apalagi kalau anaknya masih 6 bulan pertama ya, stok ASI perah untuk anaknya kan nggak mungkin gitu. Takutnya nanti nggak mencukupi. Dan kalau nggak dikeluarkan ASI-nya nggak dikosongin selama 3 jam itu kan juga nanti takut ngaruh. Nanti malah ibu bisa tersumbat, stuck sampai bengkak, sampai mastitis gitu. Jadi tetap perah itu disarankan. Nah, tapi kalau misalnya usianya sekitar sudah mulai 20 bulanan, ibu biasanya masih rutin pumping gitu. Kalau di situ sih menurut saya ibu mau memutuskan untuk stop pumping di tempat kerja nggak masalah. Jadi karena anak kan udah mau disapih tuh ya umur segitu. Jadi sebenarnya dia dapat kebutuhan ASI-nya dari direct breastfeeding. Dan supply ibu tuh sebenarnya udah menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Karena kan dia pasti menurun ya. Jadi permintaan dia akan ASI menurun daripada anak 6 bulan pertama. Gitu. Paling itu aja sih. Jadi memang agak lebih harus lebay hygiene-nya untuk pumping di kantor jika memang sangat diperlukan. Tapi tetap harus pumping. Gitu. Cuman jangan bareng-bareng. Tetap harus pakai masker ya, dan bareng-bareng ya dok ya. Pakai masker, iya. Dok lanjut nih, kalau seumpama ada ibu menyusui yang sekarang positif COVID dan harus isolasi, baiknya tuh tetap menyusui atau bagaimana sih dok? Atau disapi?
Oke. Ya, atau disapi Jadi lagi gini sebenarnya, aja gitu. oke. Ini kan sebenarnya kalau peraturan terbaru kalau di DKI kan kalau dia positif COVID itu nggak boleh isolasi mandiri ya. Jadi tetap artinya nggak boleh isolasi mandiri di rumah gitu. Peraturan yang terbaru yang terakhir kan. Oh gitu Jadi ya dia dok ya. tetap kalau yang DKI ya. Jadi tetap diisolasi tapi di luar gitu. Jadi kalau memang dia nggak ada gejala, sehat, positif, mungkin isolasi di penginapan atau Iya, iya, hotel dan iya. segala macam. Artinya kan pisah sama si anak. Tapi kalau jadi sebenarnya penelitian tentang menyusui dan COVID itu memang belum terlalu banyak karena COVID sendiri kan adalah penyakit baru ya, Ya. penyakit baru dan penelitiannya masih sedikit juga gitu loh untuk related dengan ASI. Cuma sampai detik ini belum ditemukan adanya virus corona pada ASI gitu loh. Jadi Air susu ya. memang pada air susu ibu. Jadi disarankan kalau dulu ya misalnya ibunya kondisinya stabil, anaknya negatif itu masih bisa, tapi harus konsul dulu ke dokter ya, masih bisa menyusui bahkan menyusui langsung, tapi si ibu tuh harus full, jadi benar-benar pakai masker gitu-gitu ya dengan dok ya. pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Lepas dari menyusui, anaknya diwakilkan dengan yang lain. Dan orang yang mengurusi si ibu tuh juga harus full APD dan segala macam. Tapi memang akhir-akhir ke sini, kalau ibunya dirawat di rumah sakit, kita nggak merekomendasikan untuk anaknya juga rawat gabung gitu dengan si ibu. Nah, gimana caranya? Ibunya tetap perah. Jadi perah per 2 sampai 3 jam ya, nanti ASI perahnya itu baru disimpan. Tapi dengan hygiene tadi ya. Jadi benar-benar cuci tangan, ibunya perah sambil pakai masker, terus ASINya dikasih ke anaknya. Justru biar si anaknya kan dapat kayak kekebalan ya dari situ ya. Jadi meningkatkan imunnya juga gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk disapi sih, tapi malah diperah. Cuman ibu harus konsul dulu sama dokter yang menangani penyakit COVID ibu pada saat itu. Oke. Terima kasih banyak dok. Bagus banget nih. Karena kita juga kan kemarin dapat masukannya beda-beda ya. Beberapa sesi gitu. Oke. Dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Marisa. Dok, anak saya 2 tahun 2 minggu. Sudah 1 minggu disapi. Cuma nangis-nangis. Boleh nggak sih dok dikasih? Mungkin kayak untuk peralihan aja kayak karena saking nangis-nangisnya gitu dok. Boleh nggak sih kita longgarin, kasih aja dulu sekali 2 kali atau tetap harus kekeh nyapi? 2 tahun ya, anaknya udah 2 tahun ya? 2 minggu ya. 2 tahun 2 minggu masih nggak apa-apa sih Bu, masih nggak apa-apa. Jadi intinya ibunya harus siap dulu. Kalau ibu udah benar-benar siap, udah kekeh gitu, udah siap mental, udah ibaratnya dengar tangisan tuh udah biasa aja, udah lempeng, nggak apa-apa, silahkan. Nanti anak nanti akan menyesuaikan, dia nanti akan self winning sendiri. Tapi kalau ibunya masih galau, anaknya tuh ngerasain, ya dia akan semakin berulah gitu. Oh ibunya masih pengen nyusuin kok gitu. Gimana caranya aku pengen nyusul lagi gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya dia benar-benar mau minta, ibu juga belum sepenuhnya siap sih nggak apa-apa, dikasih aja gitu sekali 2 kali nggak masalah. Tapi yang prinsipnya jangan lupa. Jadi tetap pagi, siang, sore dikurangi sampai nggak sama sekali nyusu. Terus malam juga gitu. Jadi kalau bisa jangan tawarin nyusu dulu pada saat dia bangun. Ibu alihkan dengan mungkin baca dongeng, baca cerita. Baca ceritanya juga sambil duduk. Kalau sambil tiduran dia nanti ingat proses netek itu posisinya. Terus pada saat dia kebangun malam-malam minta tolong ayah gitu. Gitu Bu. Gak apa-apa sih mau dikasih, gak apa-apa sekali 2 kali. Sekali 2 itu 3 tahun kah? Ya. Halo? Kira-kira ya, toleransinya sampai si anak usia berapa? Apakah sampai usia 3 tahun kah atau gimana? Kalau 3 tahun ke atas sudah harus lebih kekeh ya kalau dia belum lepas-lepas. Gitu. Pokoknya dan ibunya sampai 3 tahun lah kurang lebih. Dan ibunya mantepin hati juga gitu. Jadi benar-benar ibunya juga harus sudah siap. Karena kadang-kadang ibunya juga yang mungkin nggak mau dilepas, nggak mau ngelepas gitu ya dok ya? Iya, belum siap juga berpisah, nggak ngerasain nyusuin lagi gitu, bisa juga kayak gitu. Oke. Nah mungkin ke pertanyaan tentang
masih tentang ASI sih dok, tapi agak mungkin tidak tentang menyapih gitu ya. Gimana kalau kasusnya sama kayak kan ada sekarang ini kan apalagi karena banyak bayi yang baru lahir juga dan banyak juga sekarang yang problemnya beda-beda gitu kan ya dok ya. Ada juga satu mama kayak yang harus dirawat warnanya kuning, harus disinar dan harus ditinggal gitu. Nah itu kan si anak kan pasti harus terima ASI perah dari ibu kan ya dok ya, untuk dikasih ke pihak rumah sakit dan dikasihkan. Nah itu sampai sejauh mana sih seumpama kalau seumpama ibunya kayak nggak ngejar stok ASINya tuh bagaimana sih dok solusinya? Itu kalau bayinya, sorry tadi agak kurang ini koneksinya, pas bayinya dirawat di Perina gitu ya? Sananya kuning. Gimana gitu dok yang memang harus ditinggalkan. Karena kan sekarang banyak cukup banyak ya kasus bayi-bayi yang agak banyak beda nih problemnya daripada yang biasanya yang normal sebelum pandemi ini gitu. Nah itu tuh gimana sih sebetulnya untuk ibu-ibu yang memang namanya kan kalau baru minggu-minggu pertama kan pasti ASINya baru sedikit gitu kan dok. Nah apakah tetap harus kekeh kasihkan ASI atau memang nggak apa-apa kalau memang dicampur formula dulu gitu, nanti ketika pulang mungkin bisa lanjut ASI, atau memang harus kita cari donor. Tapi cari donor kan sekarang takut juga ya. Cari donor harus strict juga sekarang, jadi harus di bawah rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit harus tahu screeningnya. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu, kalau kasus-kasus ternyata bayinya harus dirawat di mungkin kuning dan segala macam gitu. Biasanya sih nanti ibu kan mau nggak mau harus pumping per 2 jam. Nah, ya, yang jangan dilupakan kalau misalnya bayinya udah belajar latch on pertama kali kan berarti udah ada memproduksi ASI. Dan semakin ibu sering untuk memerah, itu masih akan semakin bertambah banyak. Ibaratnya kalau sering dikosongin berarti suplainya juga naik gitu. Yang paling utama stres itu pasti, namanya kita ngeliat anak sendiri itu dirawat itu gimana. Cuman gimana cara kita bangkit biar si anak kalau bisa minum ASI perah ya dari kita aja gitu loh. Jadi memang case by case, dilihat dari kondisi masing-masing si bayi. Kalau bayi itu murni karena kuning karena kurang nyusu, artinya karena istilahnya breastfeeding jaundice ya. Jadi bayi itu kuning karena bilirubinnya itu meningkat karena dia kurang minum, kurang nyusu, karena perlekatannya masih belum bagus, baru lahiran. Nah, disitulah gimana caranya dia bisa balik lagi, bilirubinnya bisa turun lagi, kan berarti yang nurunin itu sebenarnya ASI gitu. Jadi kalau susu formula itu kalau udah ada indikasi. Jadi misalnya benar-benar ASI ibu belum bisa ngejar, tapi anaknya butuh cairan. Dan dokter anak bilang ini untuk ibaratnya mungkin ini sudah butuh indikasi Bu untuk life saving saat ini gitu. Nah itu beda cerita, itu harus harus sesuai advice dari dokter spesialis anak yang menangani bayi ibu juga. Tapi kalau dia murni breastfeeding jaundice, ibu bisa mompa per 2 jam ya. Sebenarnya yang paling penting adalah tidak menargetkan berapa mili yang dipompa, karena semakin kita menargetkan gue harus dapat 20 mili nih, stres 30 mili, akhirnya nggak keluar kayak gitu karena penuh tekanan kan, penuh pressure gitu. Jadi kalau memang murni karena bilirubin karena kurang nyusu, kalau bisa dari ASI aja ya ASI aja. Tapi kalau misalnya ternyata karena kondisinya tidak memungkinkan, ada indikasi susu formula atau ditawarkan donor, itu tergantung kepada pilihan masing-masing keluarga. Jadi pilihannya ASI perah, terus donor, tapi ada keluarga kan juga dengan tradisi keluarga dan segala macam, mereka tidak memilih donor gitu. Akhirnya ya udah deh susu formula aja, itu tergantung kepada keluarga masing-masing. Cuman opsionalnya itu. Jadi ASI perah, ASI donor, baru susu formula gitu. Oke. Udah dikasih prioritinya yang mana ya dok ya, yang bagus ya. Dikasih prioritinya, betul. Ada pertanyaan dari Bunda Sarah nih, dok, ada sarankah untuk menyapih anak saya usianya 2 tahun 3 minggu, semakin kesini mulai dramanya semakin parah, dan bahkan kadang-kadang kalau mau disapih sampai muntah. Nah bagaimana pengalihannya ya dok ya, karena menyusui itu kan biasanya pengantar tidurnya dia gitu. Ini mungkin malam hari kali ya.
Jadi Ya. ibu, kalau ibu baru menyusui pada saat umurnya 2 tahun, itu nggak salah juga, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung di malam hari biasanya lebih drama. Jadi ibu coba, ibu banyakin aktivitas untuk si anak. Anak umur segitu kan lagi nggak bisa diem ya sebenarnya. Betul. Lagi aktif-aktifnya umur 2 tahun. Nah, itu dibanyakin aktivitas pagi sama siang hari, main, atau kalau perlu diajak jalan keluar, mungkin cuma di depan rumah aja ya, tetap pakai masker dan segala macam. Dia didorong atau apa pakai stroller, atau mungkin umur segitu udah mulai balance bike yang kecil, jadi artinya buat dia capek gitu loh. Jadi banyakin aktivitas sampai dia lupa kalau dia tidur siang segala macam harus nyusu. Kadang kalau anak udah bener-bener capek banget kan dia ketiduran sendiri gitu kan, karena capek, apalagi kenyang. Itu nomor 1. Terus nomor 2, ibu kenyangin. Jadi bener-bener harus dikenyangin. Dari snacknya juga snack yang kalorinya tinggi gitu loh ya. Artinya jadi yang protein hewaninya juga banyak, mencukupi gitu ya. Terus karbonya juga sama, jadi proporsinya protein hewani, nabati, karbo, lemak semua ada di snack itu. Jadi bikin dia itu kenyang sampai dia nggak inget untuk minta nyusu lagi. Kalau siang dia udah berhasil, udah hampir nggak pernah nenen, ibu baru mulai malam hari. Nah, malam hari juga sedikit-sedikit, nggak langsung mau tidur ibu stop. Jadi biasanya menjelang tidur ibu netein dulu sebentar. Kalau anak udah nggak terlalu butuh banget, dia tuh cuma nete bentar, habis itu udah, terus dia tidur. Jadi kayak cuma butuh comfort aja untuk kenyamanannya dia. Terus dia tidur, nanti tengah malam dia bangun minta. Nah, di sini tantangannya. Kalau dulu biasa langsung buka, udah kasih. Nah, kalau sekarang coba dipuk-puk dulu, dipuk-puk, nah, atau sambil dinyanyiin, atau dikasih air putih boleh gitu ya. Karena kalau mau dikasih susu malam sih sebenarnya kalau ada titipan pesan dari dokter gigi harus dibersihin lagi tuh lidahnya tuh. Karena karena kan bahaya buat karang ya. Karies anak ya, betul dong. Karies dan segala macam gitu. Jadi nanti dibersihin drama lagi segala macam. Tapi kalau memang bisa air putih, coba air putih dulu. Kalau mau susu ya itu jangan lupa dibersihin gitu ya. Terus libatkan ayah. Awal-awal memang sangat berat ya Bu. Ada yang mungkin cuma butuh berapa hari, akhirnya udah mereka selesai. Ada juga yang harus butuh berbulan-bulan karena anak kita belum tentu sama dengan yang lain gitu kan. Jadi kita fokus aja ke anak kita. Yang penting disiplin, tetap pada on track ya, tetap pada tracknya, diafirmasi positif terus dan segala macam gitu. Dan yakin, ibunya juga harus yakin. Iya, Dok, ini mungkin last question kali ya, karena waktunya juga sudah pengennya masih banyak. Mungkin bunda-bunda di sini kayaknya kalau tadi saya lihat dari pertanyaan-pertanyaannya, mereka tuh kebanyakan anak-anaknya nggak mau dikasih support kan Dok, karena kan sudah biasa ngerasain rasa ASI yang pastinya beda gitu ya. Nah, ketika pengalihan ke Sufar tuh agak susah. Jadi bunda-bundanya agak bingung gimana caranya menyapihnya itu pengalihan dari ASI-nya. Dan juga banyak juga yang problemnya juga GTM juga. Jadi maksudnya ketika siangnya dokter bilang harus dikasih makan, tapi kan memang periode-periode segitu kan memang anak-anak lagi kadang-kadang ada yang susah makan juga kan Dok. Nah, lagi ada GTM juga, jadi dikhawatirkan kekurangan gizi gitu. Nah, mungkin itu gimana tuh Dok? Apakah perlu konsul lagi ke dokter anaknya untuk gizinya atau gimana tuh Dok? Oke, kalau memang kalau udah umur 2 tahun nanti ada masa-masanya dia tuh kayak GTM gitu ya. Jadi misalnya dia biasanya anak tuh kalau bener-bener GTM total sih jarang bener-bener nggak mau makan sama sekali karena mereka udah mengenal lapar ya. Pasti ada yang dia mau gitu. Ada makanan apa yang dia mau. Nah itu ikutin aja dulu Bu. Jadi kalau misalnya dia maunya cuman misalnya pisang, ya udah kasih dulu sementara daripada nggak makan sama sekali kan. Kalau misalnya kita kekeh banget sesuai teori, harus 4 bintang mau nggak mau dipaksa, tapi anak dipaksa era trauma gitu ya. Jadi ikutin dulu maunya dia, tapi jejelin dikit gitu. Misalnya dia mau pisang nih, ya udah ibu abis bikin kroket tuh ada pisang kan, dia makan pisang. Coba bisa dijejelin dikit itu kroket dagingnya masuk gitu sedikit-sedikit. Jadi diakalin di situ sih gitu. Cuma memang kalau kita berharap kalau dia cuma mau ASI aja, kita berharap dari ASI pada umurnya udah 2 tahun lebih, sih nggak akan mencukupi nutrisi tetap ya, karena memang anak udah nggak butuh ASI lagi gitu. Jadi udah nggak ada yang
dari ASI udah nggak bisa mencukupi. Kalau memang susah sekali, dia susu UHT bener-bener nggak mau, udah dicoba dari yang plain sampai rasa, bahkan formula apapun udah dicoba, makannya susah banget. Nah, itu berarti kan ada sesuatu, ada masalah. Masalahnya apa? Nah, ibu harus konsul tuh ke dokter spesialis anak. Dia ada kekurangan zat besi nggak si anak ini? Ada masalah dari psikologis juga bisa karena terkait dengan jadwal makan ya, dengan tidak disiplin dalam jadwal makan dan jam makan juga bisa. Jadi itu butuh konsul lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi. Gitu. Aduh, makasih banyak ya dok. Berguna Sama-sama banget Mbak. buat bunda-bunda yang mau menyapi. Mungkin sebelum bye-bye sama bunda-bunda di rumah ada sedikit kata-kata penutup atau closing statement dari dokter. Oke, jadi untuk ibu-ibu ini terutama karena temanya menyapih dengan cinta tanpa drama ya, untuk ibu-ibu gitu, yang awalnya kita diberikan oleh Tuhan ya, bahwa kita seorang wanita, seorang ibu bisa menyusui anak kita sampai menjelang 2 tahun gitu ya, dan akhirnya kita yang mengawalinya mungkin dengan sulit, dengan susah, kenikmatan tersendiri. Jangan lupa yakinlah bahwa proses menyapihnya juga bisa diakhiri dengan cara yang manis, dengan cara yang indah. Ibu harus yakin sama diri ibu sendiri, harus yakin, positif, dan segala macam, percaya bahwa anak ibu juga bisa pada waktunya akan menentukan kapan dia akhirnya akan stop. Dan jangan lupa kasih sayang ibu itu nggak berhenti pada saat ibu udah selesai nyusuin, itu sepanjang masa. Bahkan sampai ya sudah waktunya nggak ada juga ibu akan terus kasih sayangnya, nggak akan berakhir gitu. Itu paling Bu dari saya. Makasih banyak ya dok ya. Bye bye dok. Sama-sama Mbak. Bye bye. Iya, terima kasih, sehat-sehat Mbak. Sehat-sehat Bu ibu semua. Ya demikianlah live Instagram kita dengan Dokter Sarah Audia Hasna dengan tema menyapih dengan cinta dan tanpa drama. Untuk bunda-bunda yang tadi terlewat untuk live Instagram hari ini, jangan lupa nonton lengkapnya di live Instagram fit@haibunda.com. Dan juga jangan lupa saksikan Cerita Bunda live Instagram next-nya di hari Selasa 27 Oktober jam 1.30 tentang cara fun mendidik anak. Saya Indah Endaliani undur diri, sampai ketemu lagi.